Saat ini kami akan melaksanakan praktikum IPA. Baik, kali ini kita akan mempraktekkan tentang simbiosis. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama alat tulis, lembar pengamatan, dan juga alam sekitar. Apakah kalian tahu apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan erat antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya dalam suatu habitat. Simbiosis ada 3 jenis. Yang pertama adalah simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang terakhir adalah simbiosis mutualisme. Di belakang saya ini ada pohon lampuyang. Orang sini menyebutnya pohon lampuyang. Di pohon lampuyang ini terdapat benalu pada salah satu dahannya, dan di sini terjadi simbiosis parasitisme. Kita perhatikan benalu yang menempel pada pohon ini. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Di sini benalu diuntungkan karena mendapatkan nutrisi dari pohon inangnya, sedangkan pohon inangnya ini dirugikan karena nutrisinya diserap oleh benalu, sehingga bisa kita lihat cabang yang ada benalunya ini menjadi kering, sedangkan cabang yang tidak ada benalunya tetap segar. Ini pohonnya, cabangnya ya, pohon cabangnya menjadi kering yang pas ada benalunya. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang mana satu makhluk hidup diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Sebagai contoh di sini adalah hubungan antara kutu dan kucing, di mana kutu mendapatkan keuntungan karena mendapatkan makanan dan tempat tinggal dengan menghisap darah kucing. Sementara kucing di sini sebagai inangnya dirugikan karena merasa gatal dan dapat mengalami masalah kesehatan akibat serangan kutu. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan pihak lain dan merugikan pihak yang satunya. Contohnya adalah tumbuhan dengan tali putri. Tali putri mendapat keuntungan dari inangnya karena menyerap sari-sari makanan dari inangnya. Sebaliknya, tumbuhan yang dililit akan kehilangan banyak nutrisi dan akhirnya menjadi mati. Selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu contoh simbiosis. Kami menemukan ulat yang ada di dalam daun pohon coklat. Ulat mendapat keuntungan dengan memakan daun di pohon kopi coklat untuk bertahan hidup dan tumbuh hingga bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Sedangkan di sini pohon coklat dirugikan karena daunnya dirusak habis oleh ulat, atau bahkan terkadang ulat juga memakan bakal buah sehingga dapat mengganggu hasil panen dari petani. Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme adalah pola interaksi antara dua makhluk hidup di mana yang satu mendapat keuntungan dan yang satunya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Apa contohnya? Yang pertama contohnya adalah pohon anggrek dan juga pohon rambutan. Di sini pohon anggrek mendapat keuntungan, yaitu mendapat tempat tinggal, sinar matahari, air, dan zat lainnya untuk fotosintesis. Lalu, bagaimana dengan pohon rambutan? Di sini pohon rambutan tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan dengan keberadaan dari anggrek tersebut. Contoh simbiosis komensalisme lainnya adalah antara burung dan pohon mangga. Di sini, burung diuntungkan dengan mendapat tempat tinggal dan perlindungan dari pohon mangga, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun tidak mendapat kerugian. Hubungan komensalisme selanjutnya adalah hubungan antara laba-laba dan pohon. Di sini adalah pohon coklat. Laba-laba mendapat keuntungan dengan mendapatkan tempat tinggal dan dukungan untuk membuat jaring. Selain itu, juga diuntungkan laba-laba bisa bersembunyi atau berlindung dari mangsa, sedangkan pohon coklat tidak mendapat keuntungan maupun kerugian.
Simbiosis selanjutnya adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya sama-sama mendapatkan keuntungan. Nah, pada penelitian kami kali ini, kami mendapatkan contoh simbiosis mutualisme pada buah coklat atau kakao, yaitu adalah simbiosis antara kutu putih dan juga semut hitam. Hubungan simbiosis antara semut hitam dan kutu putih pada buah coklat atau kakao adalah simbiosis mutualisme, di mana dua makhluk hidup ini sama-sama mendapat keuntungan. Yang pertama, bagi semut hitam, kutu putih mengeluarkan cairan manis atau embun madu yang menjadi sumber makanan bagi semut hitam. Sedangkan bagi kutu putih, semut melindungi kutu putih dari predator sehingga populasi kutu putih menjadi meningkat. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah cacing tanah dengan tumbuhan. Cacing tanah membantu menggemburkan tanah sehingga tumbuhan menjadi lebih subur, dan cacing tanah mendapatkan sisa-sisa dari tumbuhan untuk dimakan. Selanjutnya adalah hubungan antara lebah dan bunga. Di sini merupakan hubungan simbiosis mutualisme, yaitu lebah mendapat makanan dari nektar dan serbuk sari bunga, sementara bunga terbantu proses penyerbukannya karena lebah membawa serbuk sari dari satu bunga